Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Awaludin selaku dosen Ekonomi Moneter Internasional. Di sini saya Desi Fitriani dengan NPM 2011021039 akan menjelaskan mengenai tugas akhir Ekonomi Moneter Internasional. Tugas ini sebagai syarat kelulusan dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Dalam tugas ini, saya akan membahas mengenai analisis hubungan kausalitas antara nilai tukar dan penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment di Indonesia pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Berikut merupakan peta konsep dalam penjelasan kali ini. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yaitu landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Adanya globalisasi ekonomi mendorong integrasi pasar keuangan dan perekonomian berbagai negara. Salah satu dampak dari globalisasi tersebut adalah munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, investasi merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting karena semakin mudahnya arus modal masuk ke Indonesia akan memberikan beberapa dampak positif, diantaranya untuk pendanaan kegiatan ekonomi, membangun infrastruktur, sarana prasarana, serta adanya transfer keahlian dan teknologi. Berdasarkan grafik di samping, perkembangan investasi asing langsung di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada awal tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, nilai investasi asing langsung di Indonesia menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini disebabkan oleh terjadinya krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan krisis sosial di masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Kemudian, pada tahun 2004 mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2009 terjadi krisis subprime mortgage yang kembali menyebabkan arus investasi asing langsung Indonesia menurun. Namun, penurunan ini tidak separah yang disebabkan oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997 karena fundamental ekonomi Indonesia saat terjadi krisis pada tahun 2009 sudah lebih kuat dibandingkan krisis sebelumnya, sehingga kejutan yang terjadi dari luar negeri tidak berpengaruh besar terhadap investasi asing langsung Indonesia. Penurunan investasi asing ini kembali terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia dan harga komoditi ekspor. Seperti yang diketahui, investasi Indonesia pada sektor migas sangat besar sehingga akibat penurunan harga tersebut membuat investor berpikir berulang kali untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Indro Sutrisno pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah yang ditunjukkan oleh nilai tukar dan nilai tukar mampu merespon FDI atau investasi asing langsung di Indonesia secara positif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andi Bugiswo dan kawan-kawan menunjukkan bahwa nilai tukar efektif real berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia, dan kedua variabel memiliki hubungan kausalitas dua arah atau saling mempengaruhi. Penelitian mengenai hubungan kausalitas antara nilai tukar dan investasi asing langsung di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun tidak selalu menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara nilai tukar dengan arus investasi langsung di Indonesia pada periode 2000 sampai dengan 2020. Bab yang selanjutnya yaitu bab 2 yang akan membahas mengenai landasan teori.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang penanaman modal, disebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari penanaman modal antara lain yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, yang kelima meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real, dan yang kedelapan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori mengenai nilai tukar. Menurut Frederick S. Mishkin, kurs adalah harga mata uang yang diukur menggunakan mata uang negara lain. Menurut Georgi Mankiw, kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs sifatnya sangat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang negara terkait. Jika permintaan mata uang suatu negara mengalami peningkatan dengan asumsi penawaran uang tetap, maka nilai mata uang tersebut akan naik atau terapresiasi. Sebaliknya, jika permintaan mata uang suatu negara menurun dengan asumsi penawaran uang tetap, maka nilai mata uang tersebut akan mengalami penurunan atau depresiasi. Sistem kurs yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem kurs mengambang sejak 14 Agustus 1997 sampai dengan sekarang. Sejak pertengahan Juli tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi atau sistem nilai tukar mengambang terkendali dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Kemudian, hubungan antara nilai tukar dan foreign direct investment itu sendiri, di mana nilai tukar adalah harga mata uang yang diukur menggunakan mata uang negara lain. Menurut Indro Sutrisno dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah yang ditunjukkan oleh nilai tukar dan nilai tukar mampu merespon FDI atau Foreign Direct Investment secara positif. Aliran modal yang masuk dalam suatu negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang akan meningkatkan persediaan falas sehingga nilai tukar mata uang negara tujuan akan terapresiasi. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, mengembangkan model-model matematis, dan menguji teori atau hipotesis yang berkaitan. Pada penelitian ini, penulis mereplikasi penelitian orang lain dengan meneliti ulang hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dan melakukan pengujian pada situasi yang berbeda. Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai hubungan kausalitas antara nilai tukar dan penanaman modal asing. Mengenai data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dengan periode penelitian yang digunakan adalah data pada tahun 2000 sampai 2020. Data yang digunakan bersumber dari data Bank Indonesia dan data Bank Indonesia. Definisi operasional variabel. Yang pertama adalah variabel penanaman modal asing, yang merupakan investasi asing secara langsung yang ditanamkan pada negara penerima dalam bentuk fisik sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi oleh negara penerima. Satuan yang digunakan dalam FDI adalah US dollar dari net inflows. Data FDI pada penelitian ini diperoleh dari Bank Dunia tahun 2000 sampai dengan 2020. Data pada penelitian ini yang digunakan diubah satuannya menjadi dalam juta US dollar. Variabel yang kedua adalah nilai tukar yang merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Dalam penelitian
penelitian ini digunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam data nilai tukar pada penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan pada tahun 2000 sampai dengan 2020. Kemudian mengenai metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode vector autoregression atau VAR. VAR sendiri merupakan sistem persamaan dinamis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dengan menggunakan asumsi minimal atas strukturnya. Model VAR menganggap bahwa semua variabel ekonomi adalah saling tergantung dengan yang lain. Setiap variabel dalam model ini tergantung pada pergerakan variabel itu sendiri di masa lalunya dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam model. Untuk model VAR sendiri, sebelum melakukan estimasi terdapat 3 uji yang harus dilakukan. Yang pertama ada uji stasionaritas. Metode yang digunakan untuk uji stasionaritas pada data penelitian ini adalah uji akar unit root test yang dikembangkan oleh D.K. Fuller. Dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan HA data stasioner. Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi statistik makinan. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka H0 ditolak, yang artinya data yang digunakan menunjukkan stasioner. Sebaliknya, jika nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya, maka H0 diterima, artinya data yang digunakan tidak stasioner. Kemudian, yang kedua adalah uji lag optimum. Uji lag optimum perlu dilakukan untuk mengetahui efek perubahan unit dalam variabel yang baru dapat dirasakan setelah periode tertentu. Penentuan lag optimum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, dari likelihood ratio atau LR, Akai Information Criterion atau AIC, kemudian ada Schwarz Information Criterion, Final Prediction Error, dan Hannan-Quinn. Tanda bintang menunjukkan lag optimal yang direkomendasikan oleh beberapa kriteria yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga terdapat uji kointegrasi. Berdasarkan pernyataan Engelgranger bahwasanya dalam variabel non-stasioner kemungkinan menyebabkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam model VAR. Secara umum, dapat dikatakan bahwa jika data runtun waktu X dan Y tidak stasioner pada tingkat level, tetapi menjadi stasioner pada tingkat diferensi yang sama, yaitu Y adalah ID dan X juga ID, di mana D tingkat diferensi yang sama, maka kedua data adalah stasioner. Alternatif uji kointegrasi yang banyak digunakan adalah uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Johansen yang dapat digunakan untuk mengembangkan kointegrasi sejumlah variabel atau vektor. Namun pada penelitian ini, penulis menggunakan uji kointegrasi dari Engelgranger melalui single equation cointegration test pada eFuse karena pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel penelitian. Kemudian, hasil estimasi VAR seringkali tidak memuaskan dilihat dari uji T. Kelambanan variabel endogen di dalam sistem VAR kemungkinan tidak signifikan secara statistik. Selain itu, secara individual koefisien dalam model VAR sulit untuk diinterpretasikan. Kegunaan model VAR adalah untuk analisis dinamis data time series. Oleh karena itu, beberapa analisis penting yang dihasilkan dari model VAR yaitu terdapat impulse response yang merupakan salah satu analisis penting dalam model VAR. Analisis ini melacak respon dari variabel endogen di dalam satuan VAR karena adanya guncangan atau shock atau perubahan dalam variabel gangguan. Tidak hanya dalam bentuk grafik, hasil analisis impulse response bisa ditampilkan juga dengan melihat nilai impulse response tiap periode maupun secara kumulatif. Kemudian analisis yang berikutnya yaitu adalah variance decomposition. Model VAR juga menyediakan alat analisis forecast error decomposition of variance. Analisis ini menggambarkan relatif pentingnya variabel dalam sistem VAR karena adanya shock. Variance decomposition berguna untuk memprediksi kontribusi presentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu di dalam sistem VAR. Kemudian, analisis yang terakhir adalah
uji kausalitas Granger. Analisis ini dilakukan dalam model VAR non-struktural untuk mencari hubungan sebab akibat atau kausalitas antar variabel dalam model VAR. Hubungan sebab akibat ini dapat diuji melalui uji kausalitas Granger dengan melihat pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang. Salah satu kelebihan uji kausalitas Granger adalah lebih bermakna dibanding uji yang berdasarkan korelasi biasa. Dari pengujian kausalitas Granger dapat diketahui kejelasan arah hubungan dari dua variabel yang diduga saling mempunyai hubungan. Kemudian bab yang selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Dapat dilihat terdapat dua jenis uji stasionaritas data. Yang pertama pada data I0 yaitu data pada tingkat level, kemudian pada bagian B yaitu pada I1 merupakan data pada tingkat first difference. Berdasarkan uji stasionaritas data Foreign Direct Investment atau FDI pada tingkat level dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan HA data stasioner. Dapat dilihat nilai probabilitas ADF tes statistik sebesar 0,1784 menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu alfa sebesar 0,05. Sehingga dalam hal ini H0 diterima, artinya data variabel FDI tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian pada gambar di sampingnya yaitu uji stasionaritas data nilai tukar pada tingkat level. Sama seperti sebelumnya dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan HA data stasioner. Uji tersebut menunjukkan nilai probabilitas ADF tes statistik sebesar 0,7511 yang lebih besar dari taraf signifikansi alfa sebesar 0,05, sehingga dalam hal ini H0 diterima, artinya data variabel kurs atau nilai tukar tidak stasioner pada tingkat level. Namun pada uji stasionaritas pada tingkat first difference sama seperti dengan hipotesis sebelumnya, menunjukkan nilai probabilitas ADF tes statistik masing-masing pada variabel FDI ataupun variabel kurs sebesar 0,0010 dan 0,0436. Angka tersebut menunjukkan nilai yang kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga H0 ditolak, artinya dalam variabel FDI dan kurs stasioner pada tingkat first difference. Kemudian pada pengujian yang selanjutnya yaitu uji lag optimum dan uji kointegrasi. Berdasarkan hasil pengujian lag length kriteria di atas dapat disimpulkan nilai kriteria dari likelihood ratio, Akaike information criterion, Schwarz information criterion, final prediction error, dan Hannan-Quinn. Angka terkecil berada pada lag 1, sehingga lag optimal yang akan digunakan pada variabel-variabel yang akan diestimasi adalah pada lag 1. Kemudian lanjut pada uji kointegrasi dengan hipotesis H0 yaitu series tidak terkointegrasi dengan HA series terkointegrasi. Berdasarkan uji yang telah dilakukan menunjukkan probabilitas atau statistik masing-masing variabel sebesar 0,4136 dan 0,8628. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu alfa sebesar 0,05, sehingga dalam hal ini H0 diterima, artinya series tidak terkointegrasi. Berdasarkan uji kointegrasi Engel-Granger menunjukkan tidak adanya hubungan jangka panjang antar variabel, sehingga digunakan jenis model VAR biasa. Dalam hal ini, penulis mengikuti pendapat bahwa data dalam model VAR tidak harus stasioner, sehingga penulis menggunakan data pada tingkat level. Kemudian, yang selanjutnya adalah analisis impulse response function dan
variance decomposition. Yang pertama, analisis impulse response function yang dilakukan menggunakan metode Cholesky decomposition dengan 10 periode pengamatan. Penelitian ini akan menganalisis dampak shock perubahan FDI terhadap nilai tukar dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan gambar di atas, analisis IRF dari variabel FDI dan kurs selama 10 periode adalah sebagai berikut. Yang pertama, respons FDI terhadap guncangan dari dirinya sendiri cenderung menurun dan mencapai titik terendah pada periode ke-10 sebesar 626,17. Kemudian yang kedua, yaitu respons FDI apabila terjadi atau saat terjadi guncangan pada kurs yang menunjukkan respons yang cenderung meningkat. Meskipun peningkatan tersebut sangat kecil, titik tertinggi tercapai pada periode ke-6 sebesar 225,98. Kemudian setelah itu cenderung menurun sampai pada periode ke-10 mencapai titik terendah sebesar 199,46. Selanjutnya adalah respons kurs apabila terjadi atau saat terjadi guncangan pada FDI, menunjukkan respons yang positif sampai pada periode ke-6 tercapai titik optimum sebesar 654,17. Kemudian pada periode ke-7 menunjukkan respons yang menurun sampai pada periode ke-10 mencapai titik terendah sebesar 578,89. Yang terakhir adalah respons kurs terhadap guncangan dari dirinya sendiri, cenderung menurun dan mencapai titik terendah pada periode ke-10 sebesar 296,77. Yang selanjutnya adalah variance decomposition. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rata-rata dalam 10 periode yang menunjukkan bahwa fluktuasi dalam FDI 99,78% disebabkan oleh dirinya sendiri dan sebesar 0,22% disebabkan oleh variabel kurs, sedangkan guncangan kurs terhadap dirinya sendiri mengakibatkan 52,43% fluktuasi dalam kurs dan guncangan terhadap FDI mengakibatkan 42,57% fluktuasi dalam kurs. Analisis yang terakhir adalah uji kausalitas Granger. Di sini penulis melakukan uji kausalitas Granger pada lak 1 sampai dengan 4 dengan hipotesis yang pertama, kurs H0 kurs tidak menyebabkan FDI dan HA kurs menyebabkan FDI. Dapat dilihat baik pada lak 1, 2, 3 ataupun 4 menunjukkan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,8602, 0,4406, 0,4891 dan 0,1935. Nilai tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05, sehingga dalam hal ini H0 diterima, artinya kurs tidak menyebabkan FDI. Kemudian hipotesis yang kedua, yaitu dengan H0 FDI tidak menyebabkan kurs dan HA FDI menyebabkan kurs. Pada lak 1, 2, dan 3 menunjukkan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0158, 0,0284, dan 0,0528. Angka tersebut menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga dalam hal ini H0 ditolak, artinya FDI menyebabkan kurs. Namun pada lak 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2041 yang lebih besar dari taraf signifikansi, sehingga H0 diterima. Artinya FDI tidak menyebabkan kurs pada lak keempat. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian hubungan kausalitas antara FDI dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada tahun 2000 sampai dengan 2020 dengan metode vektor autoregresif dapat diperoleh beberapa kesimpulan akhir, yaitu diantaranya berdasarkan hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara FDI dan nilai tukar. Kedua, terdapat hubungan kausalitas satu arah yang ditunjukkan oleh variabel FDI dan kurs, di mana variabel FDI mempengaruhi variabel nilai tukar. Aliran modal yang masuk dalam suatu negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang akan meningkatkan persediaan falas, sehingga nilai tukar mata uang negara tujuan akan terapresiasi. Kemudian, berdasarkan hasil analisis impulse response function
menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar rupiah terhadap FDI cenderung meningkat meskipun peningkatan tersebut sangat kecil. Titik tertinggi tercapai pada periode ke-6, kemudian setelah itu cenderung menurun sampai pada periode ke-10. Sedangkan respons kurs apabila terjadi atau saat terjadi guncangan pada FDI menunjukkan respons yang positif sampai pada periode ke-6 tercapai titik optimum, kemudian pada periode ke-7 menunjukkan respons yang menurun sampai pada periode ke-10 mencapai titik terendah. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil analisis variance decomposition diperoleh rata-rata dalam 10 periode yang menunjukkan bahwa fluktuasi dalam FDI sebesar 99,78% disebabkan oleh dirinya sendiri dan hanya 0,22% yang disebabkan oleh variabel kurs. Sedangkan guncangan kurs terhadap dirinya sendiri mengakibatkan 52,43% fluktuasi dalam kurs dan guncangan FDI mengakibatkan 42,57% fluktuasi dalam kurs. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara FDI terhadap nilai tukar, sehingga dari hal tersebut pemerintah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan mengurangi hambatan-hambatan yang akan menghalangi investor yang hendak menanamkan modalnya ke dalam negeri, yaitu salah satunya dengan cara mengurangi ketidakpastian hukum dengan cara merumuskan aturan yang jelas mengenai penanaman modal serta meningkatkan infrastruktur dan mengurangi tingkat korupsi sehingga akan mendorong para investor untuk masuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian dan menggunakan metode analisis dan periode yang berbeda yang dapat menjelaskan lebih detail terkait hubungan variabel makro terhadap FDI. Terakhir yaitu penutup. Sekian penjelasan mengenai analisis hubungan kausalitas antara nilai tukar dan penanaman modal asing langsung di Indonesia periode 2000 sampai dengan 2020. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan pada tugas ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan penulis ucapkan terima kasih kepada para dosen ekonomi moneter internasional. Penulis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.